Halo semuanya, selamat datang di channel 7 Fakta. Hari ini kita bakal bahas makhluk yang sering bikin kita geli, kecoa. Jangan remehkan mereka, di balik penampilannya, kecoa menyimpan banyak bahaya tersembunyi. Mereka bukan cuma bikin jijik, tapi juga bisa jadi ancaman serius buat kesehatan keluarga. Gua udah rangkum 7 fakta paling berbahaya tentang kecoa yang wajib kalian tahu. Setelah nonton ini, dijamin pandangan kalian soal kecoa bakal berubah total. Siap? Yuk, hai! Fakta pertama yang harus kamu tahu tentang kecoa adalah peran mereka sebagai kurir penyakit berjalan. Mungkin selama ini kita hanya menganggap kecoa sebagai serangga yang menjijikkan, tapi kenyataannya, mereka membawa ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar rasa geli atau jijik. Kecoa adalah pembawa bakteri berbahaya yang bisa mengancam kesehatan seluruh anggota keluarga. Mereka sering ditemukan merayap di atas meja dapur yang kotor, sisa makanan yang terbuka, atau bahkan di tempat-tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Setiap kali mereka berjalan di permukaan, mereka meninggalkan jejak bakteri yang tak kasat mata. Habitat asli kecoa adalah tempat-tempat yang sangat jorok, seperti got, saluran air, dan tempat sampah. Dari tempat-tempat kotor inilah mereka membawa berbagai macam kuman dan bakteri, lalu dengan mudah masuk ke dalam rumah kita melalui celah-celah kecil, lubang ventilasi, atau bahkan saat kita membuka pintu. Kaki dan tubuh kecoa berfungsi seperti spons yang menyerap dan mengangkut bakteri berbahaya, seperti Salmonella dan E. coli. Jika dilihat di bawah mikroskop, kita bisa melihat betapa banyak kuman yang menempel di tubuh mereka. Bakteri-bakteri ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan berbagai penyakit serius. Tanpa kita sadari, kecoa bisa menularkan bakteri ke makanan yang kita konsumsi, peralatan makan yang kita gunakan setiap hari, bahkan ke sikat gigi di kamar mandi. Bayangkan, satu kecoa saja yang berjalan di atas piring atau sendok bisa membuat seluruh keluarga berisiko terkena penyakit. Kontaminasi ini sering terjadi tanpa kita sadari. Gejalanya bisa bermacam-macam, mulai dari diare ringan, tifus, hingga keracunan makanan yang parah. Anak-anak dan orang tua adalah kelompok yang paling rentan terkena dampaknya, karena sistem imun mereka lebih lemah. Satu ekor kecoa yang melintas di dapur sebenarnya adalah alarm bahaya kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Kehadiran mereka menandakan ada potensi penyebaran penyakit di rumah kita. Jadi, kecoa bukan hanya soal rasa jijik atau takut, tapi juga soal ancaman nyata bagi kesehatan keluarga. Melindungi rumah dari kecoa berarti melindungi orang-orang yang kita sayangi dari risiko penyakit berbahaya. Setiap langkah kecil mereka di permukaan rumah bisa menyebarkan ribuan bakteri. Mereka bisa berjalan di lantai, meja, bahkan di mainan anak-anak tanpa kita sadari. Jangan pernah anggap enteng jika melihat kecoa di rumah. Segera lakukan tindakan pencegahan dan bersihkan area yang mungkin telah mereka lewati. Ini baru fakta pertama tentang kecoa. Masih ada fakta-fakta lain yang lebih mengerikan dan perlu kamu ketahui. Yuk, lanjut ke fakta berikut dan cari tahu betapa bahayanya serangga kecil ini. Selain bawa bakteri, kecoa juga bisa memicu alergi dan asma. Kulit, kotoran, dan air liur kecoa yang mengering jadi partikel kecil di udara. Partikel ini bisa terhirup dan memicu reaksi alergi, bersin, mata gatal, bahkan serangan asma. Anak-anak dan penderita asma paling rentan. Seringkali, kita nggak sadar sumber alergi di rumah adalah kecoa. Jadi, kalau ada yang sering bersin atau asmanya kambuh, cek dulu apakah ada kecoa di rumah. Bahaya kecoa bukan cuma yang kelihatan, but know what source it free. Pernahkah kamu membayangkan, ada makhluk yang sudah hidup sejak zaman dinosaurus dan masih bertahan sampai sekarang? Itulah kecoa, sang survivor sejati. Mereka telah ada di bumi selama lebih dari 300 juta tahun, jauh sebelum manusia, bahkan sebelum banyak hewan modern lainnya muncul. Saat dinosaurus punah akibat bencana dahsyat, kecoa tetap bertahan, seolah tak terpengaruh oleh perubahan besar di planet ini. Evolusi telah membekali mereka dengan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan bertahan hidup di hampir semua kondisi. Salah satu alasan utama kecoa bisa bertahan adalah karena mereka tidak pilih-pilih makanan. Mereka bisa makan hampir apa saja, mulai dari sisa makanan manusia, kertas, lem, sabun rambut, bahkan kardus dan lem kayu. Jika tidak ada makanan segar, mereka akan mencari apapun yang bisa dikunyah, termasuk bahan-bahan yang bagi kita tidak masuk akal untuk dimakan.
Kemampuan ini membuat mereka bisa bertahan di lingkungan yang sangat minim sumber makanan. Hebatnya lagi, kecoa bisa bertahan hidup tanpa makanan selama sebulan penuh. Mereka sangat efisien dalam menggunakan energi. Namun, tanpa air, mereka hanya bisa bertahan sekitar seminggu. Itulah sebabnya kecoa sering ditemukan di tempat-tempat yang lembab dan dekat dengan sumber air, seperti kamar mandi atau dapur. Kecoa sangat menyukai tempat-tempat lembab dan gelap, seperti kamar mandi, bawah wastafel, atau sudut-sudut rumah yang jarang dibersihkan. Tempat-tempat ini menyediakan kelembapan dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk berkembang biak dan bersembunyi dari predator. Tidak hanya itu, kecoa juga dikenal sangat tahan terhadap radiasi. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup setelah kehilangan kepalanya selama seminggu. Hal ini terjadi karena sistem saraf dan pernapasan mereka sangat berbeda dengan manusia. Mereka bernapas melalui lubang-lubang kecil di tubuhnya, sehingga kepala bukanlah organ vital untuk bertahan hidup dalam jangka pendek. Kecoa juga sangat ahli dalam bersembunyi. Mereka bisa masuk ke celah terkecil, bahkan yang lebarnya hanya beberapa milimeter. Selain itu, kecoa mampu menahan napas di dalam air hingga 40 menit. Ini membuat mereka sulit sekali untuk dibasmi, karena selalu ada tempat untuk bersembunyi dan bertahan. Inilah alasan utama kenapa kecoa sangat sulit dibasmi. Mereka selalu punya cara untuk melarikan diri dari bahaya, termasuk dari semprotan pembasmi serangga atau jebakan yang kita pasang. Bahkan setelah rumah dibersihkan, kecoa bisa tetap bertahan dan kembali muncul. Kecoa adalah makhluk yang sangat adaptif. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mencari makanan di tempat yang bersih sekalipun, dan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Tidak heran jika mereka dijuluki sebagai makhluk super survivor. Bahkan rumah yang terlihat bersih pun bisa menjadi sarang kecoa jika masih ada air dan remah makanan yang tersisa. Kecoa hanya butuh sedikit saja untuk bertahan dan berkembang biak. Melawan kecoa itu seperti melawan makhluk super yang sudah terlatih jutaan tahun untuk bertahan hidup. Mereka punya strategi, kekuatan, dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Jadi, jangan pernah remehkan kemampuan bertahan hidup kecoa. Mereka adalah bukti nyata bahwa evolusi bisa menciptakan makhluk yang benar-benar tangguh. Lanjut ke fakta berikutnya. Kecoa berkembang biak super cepat, ibarat mesin fotokopi berjalan. Satu betina bisa menghasilkan ratusan telur dalam setahun. Setiap kapsul telur bisa berisi puluhan calon kecoa baru. Proses dari telur ke dewasa hanya butuh beberapa bulan. Seringkali kita cuma lihat satu kecoa, padahal di balik dinding bisa ada ratusan lagi. Basmi kecoa dewasa saja nggak cukup, telur dan sarangnya harus ditemukan. Kalau tidak, populasi mereka akan terus bertambah. Penanganan kecoa harus menyeluruh, bukan setengah-setengah. Jangan biarkan satu kecoa jadi ribuan. Segera cari dan hancurkan sarangnya. Fakta kelima, kecoa bisa masuk ke tubuh manusia. Serem, tapi nyata. Mungkin terdengar seperti adegan film horor, tapi ini benar-benar bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Kecoa adalah serangga yang sangat tangguh dan mampu beradaptasi di berbagai lingkungan, termasuk di dalam rumah kita sendiri. Mereka sering berkeliaran di malam hari saat kita sedang tidur lelap dan tidak menyadari kehadiran mereka. Kasus kecoa masuk ke telinga atau hidung saat kita tidur sudah sering terjadi, terutama di daerah dengan populasi kecoa yang tinggi. Bayangkan, saat kita tertidur pulas, kecoa bisa merayap ke atas tempat tidur, bahkan mendekati wajah kita tanpa kita sadari. Mereka mencari tempat yang gelap, hangat, dan lembab, dan lubang tubuh manusia menjadi target yang menarik bagi mereka. Mereka tertarik ke lubang tubuh karena hangat dan lembab. Kondisi ini sangat mirip dengan habitat alami mereka, seperti saluran air atau sudut-sudut lembab di rumah. Kecoa memiliki indera penciuman yang tajam, sehingga mereka bisa mendeteksi aroma tubuh manusia dan tertarik untuk mendekat. Begitu masuk, kecoa sulit keluar dan bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa. Gerakan kaki dan antena kecoa di dalam telinga bisa menimbulkan sensasi geli, nyeri, bahkan rasa panik. Dalam beberapa kasus, kecoa bisa terjebak dan mati di dalam hies sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan infeksi. Dokter sering harus mengeluarkan kecoa dari telinga pasien. Proses ini tidak mudah dan memerlukan alat khusus agar kecoa bisa dikeluarkan tanpa melukai saluran telinga. Kadang, pasien harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kalau tidak hati-hati, bagian tubuh kecoa bisa tertinggal dan menyebabkan infeksi.
Sisa tubuh kecoa yang tertinggal bisa menjadi sumber bakteri dan menyebabkan peradangan serius. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba mengeluarkan kecoa sendiri tanpa bantuan medis. Walau jarang, ini bukti betapa dekatnya kecoa dengan kehidupan kita. Mereka bisa muncul di mana saja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman sekalipun, seperti kamar tidur. Kecoa adalah tamu tak diundang yang bisa membawa risiko kesehatan. Jangan biarkan kecoa masuk kamar tidur. Pastikan pintu selalu tertutup rapat dan gunakan perangkap kecoa di area rawan. Selalu jaga kebersihan dan tutup akses masuk mereka. Bersihkan kamar secara rutin, tutup celah-celah di dinding, dan pastikan tidak ada sisa makanan yang bisa menarik kecoa. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa mencegah kecoa menjadi tamu tak diundang di dalam tubuh kita. Kecoa makin sulit dibasmi karena sudah kebal banyak insektisida. Mereka berevolusi cepat, yang tahan racun bertahan dan berkembang biak. Lama-lama, populasi kecoa jadi super kebal. Semprotan biasa seringkali nggak mempan lagi. Bahkan, mereka bisa kebal terhadap beberapa jenis racun sekaligus. Pest control profesional pun harus ganti strategi terus-menerus. Jadi, jangan cuma andalkan semprotan racun. Gabungkan kebersihan, tutup celah, dan metode pembasmian lain. Lawan kecoa butuh strategi cerdas. Kecoa adalah kontaminator makanan profesional. Mereka bawa bakteri dari tempat kotor, lalu jalan di atas makanan dan peralatan makan kita. Sisa kotoran, air liur, dan bakteri mereka menempel di mana-mana. Kita bisa saja makan makanan yang sudah terkontaminasi tanpa sadar. Inilah penyebab utama penyakit yang sering tak diketahui asalnya. Jangan pernah tinggalkan makanan atau minuman terbuka, terutama malam hari. Simpan makanan di wadah tertutup dan cuci peralatan makan sebelum dipakai. Kontaminasi kecoa tak terlihat, tapi dampaknya sangat berbahaya. Waspada selalu dengan kebersihan dapur. 7 fakta tadi semoga membuka mata kita soal bahaya kecoa. Kuncinya cuma satu, kebersihan adalah benteng pertahanan terbaik. Simpan makanan rapat, buang sampah rutin, perbaiki kebocoran air, dan tutup celah masuk kecoa. Putus akses mereka ke makanan, air, dan tempat berlindung. Kalau kalian dapat info baru, jangan lupa like dan share pengalaman kalian di kolom komentar. Subscribe channel Fakta untuk info menarik lainnya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sai, video